Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darun Najah Jakarta, Ustadzah Duna Iswana, MED, FC, PhD. Yang kami hormati Wakil Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darun Najah Jakarta, ada Al-Ustadz Muhammad Irfan Kurniawan, MAG, dan Al-Ustadz Hendar Rizpiantara, MS. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz Syukron dan asatidz, para alim ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mahasiswa yang saya banggakan, dan juga hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Malam yang berbahagia ini saya jadi terngiang dikontak oleh panitia. Ustaz, bagaimana kalau membersamai para mukimin di Palestina? Saya kira Palestina mana gitu? Oh, Palestina di Jakarta Selatan. Saya dari Cengkareng. Saya semangat sekali menuju ke Palestina ini karena ingin bertemu, ingin bersama-sama datang meramaikan, memamurkan Isra Mi'raj ini di majelis ilmu ini, karena ini luar biasa fadilahnya Bapak Ibu sekalian. Sebelum itu, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah memberikan kita rahmat serta hidayah. Kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat rahimakumullah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana pergantian pagi siang menjadi malam. Sepele tapi luar biasa. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai detik ini di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Luar biasa. Dan dengan rahmat dan juga nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam yang berbahagia ini kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju tempat yang penuh barakah ini. Karena sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Julusukum sa'atan fi majlisil ilmi khairan min alfi rakaatin." Sehari salat berapa rakaat Ustaz Ali? Kam rakaatan. Sehari salat berapa rakaat? 17 rakaat. 1 jam saja di majlis ilmu seperti ini khairan min alfi rakaatin, lebih baik daripada 1000 rakaat. Fadhilul ilm luar biasa. Sehari kita sholat 5 waktu saja 17 rakaat, sama sholat sunnah gak sampai itu 100 rakaat. Tutup kita di majelis ilmu malam hari ini untuk memuliakan baginda Rasul saja bisa mendapatkan 1000 rakaat. Luar biasa. Tapi kalau kita ikhlas, tadi disampaikan oleh MC juga kan, kesini mau ngapain? Mau ketemu asatidz atau mau tampil saja, tapi kita niatkan semuanya. Inilah dinamika, inilah semuanya yang akan mengantarkan kita pada fadilah tadi. Wa khairan min alfi iyadati maridin, dan lebih baik daripada kita mengunjungi 1000 orang sakit. Satu kali kita ziarah orang sakit saja bisa mendapatkan 10.000 doa malaikat. Bapak Ibu, ada saudaranya sakit kita ziarah, Allah yasbi syifa'allah, semoga cepat sembuh, dapat doa itu dari 10.000 malaikat. Malam ini kalau kita ikhlas lillahi ta'ala untuk memuliakan baginda Rasul, mendapatkan 1000 fadilah ziarah orang sakit. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salam sekalian salam tak lupa kita sampaikan kepada diri kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi untuk para nabi, Nabi yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman peradaban, Nabi yang telah membawa kita umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman zahiriyah Islamiyah. Dan semoga di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Jujur tadi saya mahal kiam itu merinding, insyaallah. Bagaimana tidak kita manusia di akhir zaman ini, apa yang bisa kita banggakan?
Terkadang kalau kita ingat ya Allah, kita buka Instagram saja, dalamnya itu ada surganya juga ada nerakanya. Kita lihat apapun itu susah sekarang itu zaman itu, masya Allah. Kalau kata Rasul itu jal Islam gharib wa adal Islam gharib itu. Islam datang dulu itu aneh, setelah ini akhirnya Islam akan kembali pun aneh. Bagaimana kita lihat akhir zaman ini fitnah di mana-mana. Masya Allah sekarang kita melihat mana ainal haq, ainal batil, mana benar, mana salah, susah sekarang. Betul atau tidak? Maka dari itu apa yang kita bahkan kecuali kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebelumnya mari kita bersama-sama salawat kepada Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ayo bareng-bareng, 1, 2, 3. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatu anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta yudiru waqani anta misbahul qudus. Ketika kita mengingat bagaimana perjuangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di akhir ujung hayat beliau, beliau masih memikirkan kita umatnya, umatku dan umatku. Maka saat ini ketika kita melaksanakan aktivitas kita, apakah kita sering terngiang beliau? Seandainya baginda Nabi Muhammad SAW tidak diutus ke muka bumi, apakah kita akan selamat? Maka dari itu perjuangan Rasulullah mengutamkan makarimal akhlak tadi disampaikan oleh MC tadi luar biasa tadi, sehingga kita bisa keluar minadz dzulumati ilan nur. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada malam yang berbahagia ini kita memperingati bagaimana peristiwa Isra Mi'raj yang luar biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Bagaimana peristiwa Isra Mi'raj ini adalah suatu peristiwa yang kita mengetahui untuk mengetahui bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naik turun dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis, lalu menuju ke darat Sirul Muntaha dalam satu malam saja, luar biasa. Kita bagaimana melihat NASA saja untuk terbang menuju ke Mars atau bulan butuh bertahun-tahun. Apa yang kita semukan manusia? Bahkan Elon Musk itu sekarang membuat SpaceX gitu ya, saingan NASA untuk menuju ke Mars. Itu pun lama. Bagaimana baginda Rasulullah SAW melalui buruk yang melalui wasilah buruk tadi bisa menuju ke Sirul Muntaha dalam semalam saja dan memberikan perintah yaitu pelaksanaan sholat. Bagaimana awalnya 40 kali bertemu dengan Nabi Musa, wahai Nabi Muhammad, gak bakal kuat umatmu itu.
kembali lagi ke atas, minta 5 kali. Muncullah perintah sholat, bagaimana sholat subuh, zuhur, asar, maghrib sampai isya. Wujud bentuk syukur kita kepada Allah tadi atas nikmat yang kita dapatkan, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat bernapas, itu apa? Sholat. Senakal-nakalnya kita, sekhilaf-khilafnya kita, jangan meninggalkan sholat ya adik-adik sekalian, jangan meninggalkan sholat. Karena dengan sholat itulah awal bagaimana perintah, bagaimana koneksi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau ketemu dengan Pak Presiden saja luar biasa rapi, kita pakai parfum, pakai baju bagus. Kita mau sholat kadang bangun tidur masih pakai kaos, ngantuk-ngantuk, butuh kecek, wudu ala kakinya, sarung digulung-gulung, Allahu Akbar. Kita lupa. Kita mau ketemu Big Boss ini, tapi karena Big Boss kita seakan-akan di mana tidak terlihat, kita kadang lupa. Maka kalau konteksnya seperti ini kita harus tahu. Dalam surat Fatir ayat 31 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Tsumma awrafnal kitaba alladziina istafayna min 'ibadina." Ketika Quran itu sudah matang, kemudian diwariskan kepada umat-umat, yaitu umat baginda Nabi pasti. Tsumma awrafnal kitaba alladziina istafayna min 'ibadina, kepada orang yang terpilih, ya kita umat Islam. Faminhum dzalimun linafsihi. Kata Allah, ketika Quran diturunkan ke muka bumi, maka akan terbagi menjadi kelompok-kelompok umat Muhammad itu. Kita yang mana kira-kira Bapak Ibu sekalian? Para ustadz, para asatidz, para mahasiswa semuanya, kita hendaknya menilai kita di mana. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Kalau kata Sayyidina Umar bagaimana? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Pertama saya kesini itu saya merinding berdeg. Ya karena ini nasihat untuk saya sendiri yang pertama. Kedua, untuk semua kita saling menasihati semuanya, karena alhamdulillah kita masih hidup. Kalau kata Imam Ghazali itu salah satu faktor kita bisa hidup sampai detik ini untuk apa? Supaya kita bisa bertaubat. Kembali ke ayat tadi, Allah menurunkan Al-Quran melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Pertama ada kelompok zalim linafsi. Siapa itu? Orang yang senantiasa zalim terhadap dirinya, berarti kerjaannya maksiat terus. Ya Islam, ya sahabat ya Islam. Maka kalau terbagi tingkatan-tingkatan orang beragama dalam Islam itu kan ada seorang muslim, syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, cukup muslim, ya muslim. Apakah dia muslim itu lantaran dia mukmin? Belum tentu. Betul atau betul? Nah, begitu. Maka ketika orang muslim kita melihat apakah dia sudah mukmin. Ketika mukmin apakah dia sudah muhsin? Oh, itu tingkatan tinggi lagi nanti. Kita sholat kadang Allahu Akbar, ada orang pakai kaos putih, ada tuliskan lanjutkan. Wah, ada kaosnya SBY. Kita masih ingat gimana kita menjadi seorang muslim, ya enggak? Sepele kita sholat Allahu Akbar, tadi kompor matikan belum ya? Nah, itu sepele, tapi itu kita harus tahu betul-betul apakah kita sudah berislam dengan benar. Maka yang pertama kata Allah tadi dalam surah Al-Fatih 31, ada kelompok zalimun linafsihi tadi. Kerjanya apa? Maksiat saja. Ya muslim, ya Islam dia. Wa minhum muqtasid. Ada kelompok orang-orang yang muqtasid. Apa itu orang-orang muqtasid? Kadang-kadang ya baik, kadang-kadang ya buruk. Gimana yazidu wa yanqus begitu. Kadang ya kita ingat Allah lagi galau, Allah sholat rajin gitu. Kalau kita lagi lupa lagi, kadang kita juga sholatnya sendiri, takhir, sholatnya diakhir-akhirkan. Begitulah muqtasid. Kita di mana? Apakah yang zalim nafsi, atau mungkin saya yang taksib, atau bagaimana? Kita lihat. Yang terakhir, wa minhum sabiqun bil khairat. Ada kelompok-kelompok orang, yaitu orang-orang yang sabiqun bil khairat, yatasabaquna, berlomba-lomba dalam kebaikan, sama dengan tingkatan orang-orang muhsin.
yang dimana ketika beliau ini menyembah Allah, seakan-akan Allah itu melihatnya. Bagaimana kita menyembah Allah? Allahu Akbar. Masak apa ya istri di rumah ya? Itu belum muhsin kita berarti. Kita masih cukuplah menjadi orang-orang mukmin. Jangan sampai kita hanya muslim saja, kita nggak sholat duha, jangan sampai. Saya katakan di awal tadi, kita jangan lupa untuk segalau-galaunya kita, masalah hidup apapun itu, jangan lupa, jangan sampai meninggalkan sholat. Isra Mi'raj itu keluarnya apa? Perintah sholat. Astagfirullahaladzim wa na'udzubillah. Maka tadi ada orang-orang yang sabiqun bil khairat. Maka sampai dalam kaidah fikih itu ada ya yang istilahnya al-itar fil ibadah mamnuk gitu ya. Ada kaidah fikih sampai begini. Kita mempersilahkan ibadah itu ya dilarang gitu. Oh, dilarang gimana Pak? Masa nyuruh orang ibadah dilarang? Begini maksudnya. Kita korelasikan dengan tadi. Karena namanya ibadah itu kita harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Ketika ada Pak Tejo dengan Pak Tejo, ada midoa satu, tempat duduk satu. Kira-kira Pak Tejo itu datang duluan, berdiri masih garu-garu misalnya begini. Ada Pak Tejo, kira-kira Pak Tejo mempersilakan Pak Tejo silakan wudhu dulu. Kurang bagus itu. Harusnya fastabiqul khairat, tidak al-itar bil ibadah, Bapak Ibu sekalian. Maka kita sedikit mereview hal-hal yang ini supaya kita tahu bahwasanya pentingnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, khususnya dalam hal ibadah. Bukan ibadah kita tuh persilakan supaya kita disebelahkan. Ada goyonan begini kan, wah sop depan boleh dapatnya onta ini, sop paling belakang dapatnya apa nih? Dapatnya cicak aja gitu pada belakangan. Udah paling belakang masuk akhir dapat apa itu? Malam miswab gitu kan. Maka dari itu penting kita fastabiqul khairat. Jamaah pengajian Isra Mi'raj Bapak Ibu rahimakumullah, pernahkah kita bermuhasabah atau berpikir sejenak? Hari ini kita disampaikan sampai bulan Rajab. Mengapa Allah memberikan kita kesempatan sampai bulan Rajab ini? Kalau kata panitia Ustaz sampaikan bagaimana kita istiqomah di era 4.0, era teknologi industri. Padahal bentar lagi kita akan masuk era 5.0, virtual society. Wah, era terus. Gimana istiqomah? Istiqomah yang sebelumnya aja belum, kita yang lupa gitu. Apalagi mau masuk era kita nggak sadar bosnya hari semakin berganti. Kembali ke tadi, pernahkah kita berpikir atau termenung sejenak? Saat ini kita sampai di bulan Rajab. Nah, bulan Rajab ini kalau kata baginda Rasulullah itu, kalau kata seorang ulama dari Abu Bakar Al-Khalid dikatakan bahwasanya Syahrul Rajab. Ini Rajab akhir menuju Sya'ban kalau tidak salah ya, Sya'ban. Syahrul Rajab itu adalah syahr lizarbi. Bulan Rajab itu bulan untuk kita menanam. Nah, besok Sya'ban waktunya untuk apa? Untuk menyirami tanaman kita. Sampai di bulan Ramadan nanti kita bisa memanen. Ini maksudnya apa sebetulnya? Kita melihat bagaimana Cristiano Ronaldo, bagaimana Lionel Messi menjadi seorang pesepak bola profesional, sampai nendang satu gol aja bayarannya berapa begitu? Itu kan latihannya luar biasa. Bahkan Ronaldo itu katanya latihannya berhari-hari, berjam-jam. Kita mau menuju ke bulan suci Ramadan juga perlu latihan yang luar biasa. Supaya biasa puasa, supaya kita biasa sholat qobliyah ba'diyah, supaya kita biasa sholat hajat, supaya kita biasa sholat tahajud. Itu saja. Maka kita tanam kebiasaan itu pada bulan Rajab. Wah Pak, saya Rajab belum nanam, lupa. Sya'ban bisa nggak? Bisa. Kata siapa nggak bisa? Walaupun memang Sya'ban waktu untuk menyiram, ya nggak apa-apa, kita tanam aja bulan Sya'ban. Kita sirami yang banyak.
Adik-adik yang belum kuat puasa, bagaimana cara kita puasa Ramadan nanti? Sebelumnya puasa petut, puasa zuhur, nanti puasa sampai sore lah gitu kan. Jam sore sampai berbuka puasa. Gimana caranya? Latihan. Dari bulan Rajab. Bapak, Ibu, saya mau puasa Senin Kamis, latihan. Bisa nggak kira-kira? Latihannya jangan pas pertandingan. Ramadan itu kan pertandingan. Betul Bapak? Pertandingan bagaimana dilipat gandakan pahala-pahala pada bulan suci Ramadan. Bukan saatnya lagi kita latihan di bulan Ramadan. Waktunya kita betul-betul kompetisi di bulan Ramadan. Fastabiqul khairat tadi. Maka ada doa pada bulan Rajab ini yang sering kita dapatkan ya. Ayo kita doa bareng-bareng. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna kita doa. Allah lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij ala Jangan lupa kita dawamkan doa tadi setiap 5 waktu sholat. Kita tidak tahu apakah tahun ini Ramadan terakhir bagi kita. Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, "A'maru ummati baina sittin wa sab'in," kata beliau. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Pak, banyak orang yang meninggal umur 50 berarti korting diskon supaya tidak banyak maksiat gitu saja. Ada kok yang meninggal umur 80-90 bonus biar banyak beribadah kepada Allah. Itu salah satu aspek baliknya, sampaikan kita ya Allah di bulan suci Ramadan biar kita bisa balas hal-hal yang kurang pada bulan-bulan sebelumnya. Bagaimana bulan Ramadan nanti dilipat gandakan pahala-pahala dan dihapuskan dosa-dosa. Jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Maka dari itu kita perlu mengingat bahwasanya Allah memberikan kita kesempatan. Rasulullah SAW memberikan tadi. Bagaimana Allah memberikan kesempatan kepada kita sehingga Rasulullah juga pernah bersabda. Saya teringat bahwa bagaimana sabda Rasulullah untuk umatnya, yakni yadfanim khamsan qabla khamsin. Penting sekali. Kata Rasulullah, gunakan yang 5 khamsan sebelum datang yang 5. Apa itu yang harus kita gunakan? Kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Sampai detik ini kita bisa sampai untuk memperingati Isra Mi'raj. Kira-kira 5 kesempatan ini sudah kita gunakan belum? Syababaka qabla haramika. Kesempatan pertama dari Allah untuk kita adalah masa muda kita sebelum datang masa tua kita. Para mahasiswa, para santri masih muda, gunakan syababul qadatul mustaqbal. Pemuda hari ini, adik-adik sekalian, kalianlah pemimpin masa depan.
Sekarang DPR sekarang itu ya aktivis 98 dulu bentuk-bentuknya begitu. Ada undang-undang IT enggak ini? Begitu. Lah kita saat ini adalah pemimpin masa depan. Maka gunakan masa muda kita sebelum datang masa tua kita. Betul sekali. Yang tua itu masih semangat, masih punya tenaga yang kuat, masih kuat untuk menghafal dan lain sebagainya. Kalau tidak kita maksimalkan untuk hal-hal yang positif, maka kita akan sampai di masa tua tidak punya apa dalam artian apa-apa itu ya ilmu dan lain sebagainya. Maka yang masih muda-muda kita semuanya maksimalkan, gunakan masa muda kita. Salah satu sab'atun yadillah yauma la dhilla illa dhilluh, 7 orang, salah satunya itu syabun qalbuhu mu'allaq bil masajid, pemuda yang mana hatinya itu ada di masjid, luar biasa. Ketika ada naungan Allah, di mana ketika hari di mana tidak naungan kecuali naungan Allah, ada 7 salah dia pemuda yang hatinya melekat masjid di dalam. Lalu selanjutnya adalah gunakan, yaitu sehatmu sebelum datang sakit. Sehat kata qabla saqam. Bagaimana ketika kita sehat kita bisa makan segalanya, kita bisa apapun itu sehat. Kalau sakit, ya Allah sakit, kadang begitu. Maka kalau kita sakit kan kita diambil nikmatnya itu. Kadang-kadang dan banyak fenomena itu kalau sakit kita baru ingat, ya Allah sakit banget begitu. Sakit gigi aja sakit, males mau jamaah, mau ke masjid pagi-pagi kok males, sakit gigi, Allahu Akbar, selimutnya kita ambil lagi, sakit gigi kan? Betul atau tidak? Apalagi sakit-sakit yang lainnya. Mari maka kita doakan orang-orang yang sakit dari saudara-saudara kita, minal muslimin wal muslimat, minal mu'min wal mu'minat, semoga diberikan kesehatan supaya bisa maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, naka qabla fakrika, kita punya kelapangan harta sebelum datang miskin kita, gunakan itu. Seandainya orang-orang yang mati itu dibangkitkan kembali, apa yang akan mereka lakukan? Berlomba-lomba untuk sedekah apa yang punya, karena itu yang salah satu tidak putus. Tapi Pak, saya nggak punya harta untuk saya sedekahkan, cukup dengan senyum. Apa-apa. Tabassum fa'inna hada naon min sedekah. Tabassum itu senyum aja dan sedekah nggak apa-apa. Ada saudara di jalan ketemu, assalamualaikum Pak, gitu sedekah itu. Di jalan kita merengut saja, melengos ke sana, melengos ke sini. Wah, udah nggak sedekah harta, kita nggak sedekah senyum, ya senyum aja. Itu juga bentuk sedekah. Ya, banyakin senyum. Maka saya kira Palestina ini kayak kata panitia tadi ramah-ramah begitu. Ahli senyum semuanya. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi Muhammad. Begitulah hal yang kecil tapi luar biasa. Kalau kata guyonannya begini, kata salah satu kiai saya dulu itu, doa itu tabrakan di langit itu. Loh kok bisa? Orang-orang mati itu doa, ya Allah, semoga cepat kiamat, saya nggak kuat, saya kubur. Guyon saja. Orang-orang yang hidup kita doa, ya Allah panjangkan umur saya, panjangkan umur kami. Pusing itu malaikat itu. Malaikat Israfil itu mau nyerempet itu yang hidup yang mati di luar mana nih kira-kira? Begitu kurang lebih. Maka ketika kita hidup, gunakan harta kita, gunakan apa yang bisa kita berikan sebelum datang waktu miskin kita. Oh, saya hanya bisa punya tenaga, nggak apa-apa. Ada teman kita mogok di jalan, ustadz ini mogok, Staida mogok di jalan, kita bantu dorong. Itu luar biasa. Selanjutnya adalah faraghoka qabla ayatiya asyukur. Waktu kosong kita sebelum datang waktu sempit kita. Saat ini tuh penjajahan itu bukan bedil lagi, bukan tembakan, bukan lagi. Kita dijajah dengan 3F. Ada fun, happy, gitu kan? Ada Mobile Legend, kuat kita di Mobile Legend itu 1 hari itu kuat. Bahkan di Cina tuh ada orang main PUBG itu sampai, nah untuk bilang meninggal dunia. Itu Bapak Ibu sekalian, karena banyak waktu kosong.
Maka kita melihat bagaimana saat ini harapan kita ya semoga bisa kembali normal pandemi ini sehingga anak-anak kita, adik-adik kita bisa tidak banyak waktu kosong. Sekarang itu bahkan om-om saya, pak encing-encing saya bahkan di Tangerang itu mengeluhkan, ini yang sekolah bukan anak saya ini pak katanya. Lah siapa yang sekolah? Ibunya. Waduh repot ini kan. Maka kita harapkan semoga bisa maksimal lagi, bisa hilang pandemi ini. Kembali ke tadi. Faragha qabla ayat ya syukrika. Saat ini kita bisa disibukkan di depan Instagram 2 jam. Depan Al-Quran 10 menit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Antuk kita baca. Banyak fenomena seperti itu. Karena ya begitulah dunia itu ya mata'ul ghurur, dunia itu ya kenikmatan yang menipu. Dunia lakun walawat begitu faktanya. Maka gunakan waktu kita kosongnya sebelum datang sempit kita. Karena ada hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Inna min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Apa Bapak-bapak Ibu sekalian? Sempurnanya Islam orang itu tuh apa sih? Ketika dia meninggalkan hal-hal yang gak bermanfaat baginya. Sempurna Islamnya, betul atau tidak? Insya Allah warga Palestina ini memaksimalkan waktu-waktu kosongnya. Amin Allahumma amin. Sallallahu Nabi Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dan selanjutnya kita harus tahu kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Hayataka qabla mautika. Hidup sebelum datang mati kita. Lah kok begitu? Nah kalau mati itu kan terputus semua amal kita kecuali 3 hal tadi. Ada sedekah jariyah, ada ilmu yang bermanfaat. Sedekah jariyah sudah saya sampaikan tadi. Ilmu bermanfaat itu apa? Ada yang ahli dalam memperbaiki engsel misalnya. Saya ajarkan kepada tetangga saya, gila cara memperbaiki engsel yang baik. Itu ilmu yang bermanfaat juga. Bukan hanya seorang ustaz, seorang guru, bukan. Ada tambal ban, ahli tambal ban. Lalu ada pemuda, hei pemuda, kamu ngapain duduk sini? Saya ajari tambal ban biar kamu bisa buka tambal ban di pinggir tol, misalnya. Akhirnya dia bisa tambal ban. Itu ilmu yang bermanfaat. Apapun yang bisa kita ajarkan selama itu positif, itu bermanfaat. Itu yang akan membawa kita, yang menyelamatkan kita di alam akhirat nanti. Karena gunakan hidup kita sebelum datang mati. Kita ada waladun soleh ya Allah. Adik-adik sekalian semuanya, kalianlah dimana menjadi amal yang gak putus buat Bapak Ibu adik-adik sekalian ya. Jangan lupa kalau sholat doakan Bapak Ibu. Gimana doanya? Allahumma ighfir lana dzunub walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Orang tua kita berjuang untuk kita supaya bisa menjadi apa tadi? Pemimpin masa depan. Kita nggak tahu bagaimana adik ini nanti jadi ketua MPR. Nggak tahu kita. Nanti adik ini yang ini kan nanti jadi ketua DPP PDIP, nggak tahu nanti kita. Ya nggak? Itulah yang akan mendoakan orang tua kita nanti pastinya. Ya, itulah yang tidak akan terputus. Maka hayat kata qabla maitiyah qabla maut, sebelum mati kita gunakan untuk membuktikan tadi banyak-banyak sedekah, banyak-banyak senyum, banyak-banyak sedekah tenaga dan lain sebagainya, banyak-banyak ilmu yang bermanfaat, banyak-banyak ngajari anak kita supaya menjadi dzurriyyah yang soleh sehingga mendoakan kita kalau kita mati. Ya, saya juga ngajari anak saya yang masih kecil juga, ayo doa bangun tidur gimana ya, begitu hal kecil. Karena itu investasi kita. Kalau kita sudah dipanggil Allah ya cuma itu yang bisa kita bawa. Bukan anak yang banyak sekarang fenomena anak-anak rebutan warisan. Ada kemarin seorang anak gugat bapaknya yang udah tua. Seorang ibu di Semarang digugat anaknya rebutan begitu. Nauzubillah, kita didik anak-anak kita supaya bisa menjadi keturunan yang soleh solehah, menjadi investasi kita di masa yang akan datang. Berapa menit lagi Ustaz? Takutnya saya masih lama.
Oh masih, saya lanjutkan. Ketika kita menggunakan kesempatan yang tadi, perlu satu hal yang harus kita ingat. Ketika kita melaksanakan amal-amal ibadah duniawi, ibadah ukhrawi, karena apapun yang kita lakukan ini tidak ada namanya tidak berkaitan dengan akhirat, semuanya ada hubungan dengan akhirat. Maka kita tidak boleh iri dengan misalnya para orang-orang yang kaya raya, para pejabat, tidak boleh iri. Semuanya sama, akan ada hisabnya masing-masing. Ada si A, Pak Bejo misalnya, dia seorang katakanlah tukang tambal ban, dengan yang satu seorang menteri, pertanyaannya lebih ruwet yang menteri. Betul atau tidak? Betul. Yang ini cukuplah ditanya, nambal bannya kamu jujur nggak? Itu ditambal beneran atau di bawah ditusuk-tusuk? Itu lah kalau menteri. Itu gaji kamu sekian juta, apakah sudah kamu gunakan untuk rakyat? Apakah kamu sudah mengemban amanah dengan baik? Dan lain sebagainya. Begitu. Maka apapun yang kita lakukan saat ini, kita syukuri dan kita maksimalkan, kita niatkan untuk ibadah lillahi ta'ala. Dan kuncinya adalah supaya istiqomah. Ada kisah seorang penjual roti. Kisah ini perlu kita ambil untuk kita amalkan di hari-hari kita. Imam madhab itu ada 4, salah satunya ada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad. Konon Imam Ahmad ketika itu beliau bermimpi. Seorang Imam Ahmad mimpi apa? Mimpi untuk melakukan safar atau perjalanan keluar kota. Mimpi hari pertama, mimpi ya biasa aja, beliau kok mimpi ini ya. Hari kedua beliau mimpi lagi untuk pergi ke sebuah kota. Hari ketiga mimpi lagi beliau Imam Ahmad. Akhirnya beliau terbangun dari tidurnya dan mengingat mimpi itu. Ada apa saya? Kok mimpi pergi keluar kota? Beliau melakukan safar ke kota tersebut. Lalu singkat cerita Imam Ahmad keliling ke pasar, ya, pergi ke sebuah kota, keliling ke pasar, pusat perbelanjaan, pergi ke majelis-majelis, pergi kemana. Nah orang kan nggak tahu beliau itu Imam Ahmad. Kalau sekarang kita tahu, Abdul Somad kita kan lihat Instagram, lihat YouTube, ya kan? Kalau dulu Imam Ahmad mana tahu? Kita tahu ada Imam Ahmad, ada Imam Syafi'i. Kita tahu namanya, tapi tidak tahu wajah beliau. Kalau saat ini kita melihat Ustaz Adi Hidayat, kita ketemu di jalan, kita bisa salaman karena kita tahu wajahnya. Belum enggak. Sehingga Imam Ahmad tadi keliling ke pasar, melihat perniagaan, oh begini jual beli masyarakat, keliling lagi kemana-mana. Akhirnya beliau sampai di sebuah masjid, beliau ingin istirahat. Sebetulnya apa mimpi dari Imam Ahmad untuk pergi keluar kota itu? Sampai di masjid beliau istirahat, selonjor katakanlah, istirahat. Ketika beliau ingin istirahat, beliau ingin tidur di situ, datang seorang marbot masjid ke Imam Ahmad. Ya fulan, kalau bahasa kita, Pak, bangun Pak. Ada apa? Nggak boleh Pak tidur di sini. Kan banyak ya masjid yang dikunci kalau malam kan ya. Nggak semuanya masjid open 24 jam kayak pom bensin, nggak semuanya. Maka beliau pun istirahat di masjid. Ketika itu diminta untuk pergi oleh marbot masjid. Marbotnya nggak tahu kalau ini adalah Imam Ahmad. Wah biasa. Ada perdebatan kecil antara Imam Ahmad dengan marbot masjid. Loh kok nggak boleh saya istirahat di sini? Ya pokoknya nggak boleh Pak. Wah akhirnya dari kejauhan datang, dilihat ada penjual roti. Penjual roti melihat itu ada apa di masjid? Kok ada orang berdebat gitu? Dipanggillah Imam Ahmad oleh penjual roti. Pak, sini aja Pak, mampir sini. Gitulah. Penjual roti lagi buka kedainya, dipanggil Imam Ahmad yang sedang berdebat dengan seorang marbot masjid tadi. Datanglah Imam Ahmad. Kenapa Pak kok berdebat dengan marbot masjid? Saya ingin istirahat, saya sudah berkeliling di kota ini. Saya tuh mimpi pergi ke kota ini dan saya istirahat di masjid ini dan saya tidak boleh istirahat. Udah Pak, istirahat saya di kedai roti saya. Kata penjual roti. Singkat cerita, namanya seorang Imam Ahmad kan Masya Allah ya, beliau amaliyahnya, beliau melihat pergerakan-pergerakan kecil dilihat oleh Imam Ahmad. Ketika penjual roti mengambil sendok, penjual roti melafazkan kalimat istighfar, astagfirullahaladzim. Luar biasa. Seorang Imam Ahmad kaget.
ampuh banget dijual roti, astagfirullah. Ngambil telur, astagfirullahaladzim. Tambah kaget, istighfar lagi begini. Ambil tepung, astagfirullahaladzim. Ambil air, astagfirullahaladzim. Sampai menjadi adonan, beliau senantiasa beristighfar, astagfirullahaladzim. Penjual roti. Akhirnya Imam Ahmad, seorang imam besar, beliau kepo. Beliau ingin tahu, Pak, Bapak berapa lama istighfar ini? Belum tahu nih kalau ini Imam Ahmad ya. Akhirnya berapa lama istighfar? Gak lama, 20 tahun. Kaget Imam Ahmad, 20 tahun. Luar biasa penjual roti ini istighfar 20 tahun. Lalu ditanya oleh Imam Ahmad, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari istighfar 20 tahun setiap aktivitas Bapak ini? Alhamdulillah, usaha saya sukses, anak saya lancar semuanya, dan semua doa-doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali satu. Apa kira-kira Ustaz MC? Apa itu satu yang belum dikabulkan oleh Allah? Wah, tahu beliau ini. Coba lainnya. Kira-kira apa ini para petani yang benar-benar Ustaz? Oh, santri. Ayo, Fadol, kira-kira apa lagi? Apa kira-kira? Apa? Pas. Pas. Paling ngeprenya nanti. Oh, Fadol, gimana? Apa? Hadiahnya nanti minta ke panitia pastinya. Apa kira-kira? Oh, belum bertemu kepada idolanya. Jadi konon penjual roti ini adalah fans beratnya Imam Ahmad. Tepuk tangan pada Ustaz. Siapa namanya? Ustaz panitia. Iya. Konon penjual roti ini adalah fansnya Imam Ahmad. Semua doa-doa saya dikabulkan oleh Allah kecuali satu. Saya belum bertemu dengan idola saya Imam Ahmad. Akhirnya belum. Lah, saya ini Imam Ahmad. Oh, ternyata kemarin mimpi 3 hari itu pergi ke kota ini. Oh, ini toh penjual roti ini, doanya luar biasa, istighfarnya luar biasa. Dan ternyata ada salah satu hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya diskusi ini ahabul a'mal illallah adwamuha wa in qalla. Betul? Amal yang paling dicintai Allah itu adalah adwam. Bapak Ibu sekalian, amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang paling istiqomah wa in qalla. Kayak Bapak penjual roti tadi. Roman-romannya kita melihat ini si Faisal jarang ke masjid ini. Bangunnya siang terus. Kita nggak tahu si Faisal ahli tahajud. Makanya nggak boleh kita bersuudon, ya nggak? Nah, contohnya begitu. Dengan istighfar semua dikabulkan, sampai bertemu idolanya pun dikabulkan. Imam Ahmad bermimpi untuk pergi keluar kota, hanya bertemu dengan tadi penjual roti, terjawablah. Ahabul amal indallah adwamuha wa in qalla. Yang paling Allah suka itu ya satu, amal yang paling kita istiqomahi wa in qalla. Ada seorang ahli tahajud dia sekarang, besok nggak lagi, ya bagus sih. Ada satu lagi orang yang misalnya nggak pernah tahajud, sholatnya biasa-biasa aja, tahu dia punya amal. Sebelum tidur beliau memaafkan orang-orang yang telah menyakitinya, dan beliau mohon maaf kepada Allah. Ya Allah, mohon maaf saya kepadamu kalau saya menyakiti orang lain. Surga, ada kisahnya itu. Rasulullah mengatakan itu orang sendalnya itu sudah terdengar di surga, kata Rasulullah. Akhirnya sahabat tipu, hebat sekali nih orang, perasaan nggak pernah jamaah, aku masih nggak pernah kelihatan. Ditelusuri itu ke rumahnya, dicari malam-malam, kok nggak bangun tahajud ya, duha-duha nggak kelihatan. Ternyata ketika berapa hari sahabat itu sudah putus asa, ditanya, apa sih amalmu? Kata Rasulullah, sendalmu itu terdengar di surga. Ternyata sebelum beliau tidur, beliau selalu minta maaf dan memaafkan orang lain. Luar biasa. Maka kita, saya khususnya dan kita semuanya, sebelum nyetak motor, kunci cetek, apalah, alhamdulillah. Masuk gigi 1, alhamdulillah. Rem, alhamdulillah. Bisa nggak kira-kira kita, masya Allah, kita minta kepada Allah ya supaya kita bisa menjadi salah satu orang yang seperti penjual roti tadi. Minta apa? Dikasih.
minta sehat dikasih insya Allah kalau kita dekat dengan Allah. Allah tahu al-khair ma'allah, Allah tahu yang terbaik untuk kita. Begitulah kiranya. Maka dari situ kita bisa tahu bahwasanya apapun itu bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah. Mungkin kita saking cintanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, mau tidur Nabi Muhammad misalnya, itu mengantarkan kita kepada surga. Allahu a'lam bishawab. Begitulah kira-kira. Adik-adik sekalian, jangan lupa adik-adik harus mencontoh salah satu pemuda yang namanya dirindukan oleh surga. Siapa itu adik-adik sekalian? Siapa? Ada seorang pemuda yang namanya itu dirindukan oleh surga. Bahkan konon Rasulullah menyampaikan nanti di zaman Sayyidina Umar, wahai Umar, akan ada pemuda yang datang dan dia itu dirindukan oleh surga. Karena apa? Nah, ada di sekarang kita semua kalau ingin dirindukan oleh surga, kita harus berbakti kepada orang tua kita, ibu kita, ayah kita. Ya, gak boleh melawan. Ambilkan air, mata buah, gak boleh. Ya, karena ada seorang pemuda yang namanya saja dirindukan oleh surga dari sekalian, yaitu seorang Uwais Al-Qarni. Singkat cerita saja, Uwais Al-Qarni itu seorang buruh pengembala kambing. Dia selalu memenuhi apa yang ibunya minta. Ibunya Uwais Al-Qarni, mohon maaf, buta dan tidak bisa berjalan, lumpuh. Bayangkan, seorang Uwais Al-Qarni merawat ibunya dengan kasih sayang. Dan Uwais Al-Qarni punya penyakit, yaitu penyakit sofak, kayak putih-putih begitu. Akhirnya beliau itu saking sayang dan ibunya, apapun yang ibunya mau dikabulkan. Akhirnya suatu ketika dipanggil, "Hai Uwais Al-Qarni." "Ya Bu, aku pengen satu hal." "Apa kira-kira adik sekalian?" "Aku pengen naik haji." Wah, itu Uwais Al-Qarni. Kan Uwais Al-Qarni di Yaman sama Mekah jauh tuh. Dan dulu nggak ada pesawat Ethiopia Airlines, Etihad Airlines, nggak ada dulu itu. Pesawatnya ya onta darat begitu aja. Itu kendaraan utamanya. Nah, karena Uwais Al-Qarni saking gak punyanya dan sayang dengan ibunya, ketika ibunya minta haji, kira-kira apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni itu membeli seekor anak sapi. Kaget kan? Loh, kok beli anak sapi? Ya kan? Kok ibunya minta naik haji kok beli anak sapi? Kira-kira kenapa Ustaz? Pas aja lah biar ya pas ya. Jadi beli anak sapi adik sekalian. Jadi ketika ibunya meminta haji, beli anak sapi. Anak sapinya ini dikandangin di atas gunung yang tinggi. Misalnya teman-teman di Palestina, Jakarta Selatan, ngandangin sapinya itu di puncak Bogor. Wah, bayangin, ngandanginnya di gunung, lalu ngasih makannya di bawah. Dan sapi itu digendong setiap hari, dipanggul ke gunung, bawah, ke gunung, ke bawah. Biar apa kira-kira? Biar kuat. Karena Rasulullah menyampaikan, nanti wahai Umar, di zamanmu ada seorang pemuda yang menggendong ibu, dan dia itu adalah pemuda yang dirindukan oleh surga. Uwais Al-Qarni terbukti dia membeli seekor sapi hanya untuk dilatih manggul. Dia menggendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah. Masya Allah. Kalau kemarin yang Timur 212 Cianjur jalan kaki ke Jakarta, jalan kaki, ini gendong ibunya dari Yaman ke Mekah, luar biasa. Berapa kilo dari Yaman ke Mekah Ustaz Gendro? Ada 800 jauh pokoknya ya. Mungkin Jakarta Surabaya atau Banten Surabaya, jalan kaki gendong ibunya. Masya Allah. Itu ya, itu salah satu pemuda yang dirindukan oleh surga. Maka adik-adik gak perlu menggendong ibunya, cukup mengambilkan air. Ambilkan air, ambil ibu. Nah gitu ya. Misalnya adik-adik belikan apa? Belikan apa? Itu yang akan membawa kita ke surga. Pengen surga nggak dari sekalian? Mau ya? Mau aja tapi ngantuk-ngantukan. Gimana mau surga gitu kan? Nah, harus semangat dong. Nah gitu.
Oke ya, itu salah satu. Dan orang tua pun juga bukan hanya anak yang menghormati orang tua pun juga punya kewajiban mendidik anak yang baik. Bapak ibu sekalian, seorang Luqman Al-Hakim itu nggak masuk ke Quran kalau beliau bukan orang yang hebat gitu. Luqman Al-Hakim itu bukan nabi, bukan rasul, tapi namanya termaktub dalam surat Luqman. Saking hebatnya dalam mendidik anak sampai termaktub dalam Quran. Apa nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah. Maka kita sebagai orang tua pertama tanamkan ke anak kita adalah tauhid. Ya anakku, jangan sampai engkau menyekutukan Allah. Jangan sampai engkau takut akan takdir-takdir yang sekiranya ke depan bagaimana kata Allah. Percaya pada Allah. Wa amr bil ma'ruf, kata Luqman Al-Hakim. Serulah kepada kebaikan anakku. Ketiga, wasbir ma asobak, bersabarlah atas apa yang menimpa. Karena semua kita pasti mendapatkan musibah, ujian dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali sadaqallahu alazim. Ila akhir ayat. Bahwasanya kita itu akan diuji. Betul akan diuji. Ya kadang dengan lapar, kurangan harta, ditinggal meninggal oleh orang tua kita, pasti sunatullah, betul. Wa naqsin minal amwali wal anfus, kekurangan jiwa, dalam artian kita ditinggal meninggal oleh saudara-saudara kita, bapak kita, ibu kita, saudara kita, itu sudah pasti sunatullah. Itu juga bentuk dari ujian. Kita sabar. Wa basyyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabahum musibah, kalau mendapatkan musibah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berapa menit lagi Ustaz? Saya takut kelamaan malam itu. Oke, yang terakhir, sebelum terakhir ada satu poin penting yang perlu kita sampaikan, perlu kita renungi bersama bahwasanya tadi dari pesan Sayyidina Umar bahwasanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Hisablah diri kita semuanya, bapak, ibu, adik-adik semuanya sekalian sebelum kita dihisab nanti, dan timbanglah diri kita sebelum kita ditimbang nanti. Itu akan memudahkan kita di akhirat nanti, karena yaitulah di dunia tidak lama. Karena a'mar umat Rasulullah, umur umat Rasulullah baina sittin wa sab'in, antara 60-70. Jangan pernah kita sombong, wow saya itu di dunia seperti ini, seperti itu, karena semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimintai pertanggungjawaban olehnya. Mari kita bersolat kepada Nabi Muhammad SAW supaya kita mendapatkan syafaatnya bersama, dan juga dari akhir nanti kita bisa berjumpa dengan beliau. Ya Rasulullah, salamun alaik Allah, Allah ya Rabi'a syala darabi afatayadi radal alamin ya ruhailal judi wal karami. Bareng-bareng. Salamun alaik ya Rabi'a syadi wal karami afatayadi radal alamin ya ruhailal judi نحن بالقوم به سكن وبه من خوفهم أمنوا وبآياته القرآن علوا فإذ قيل لا أخاف
sekian yang bisa saya sampaikan. Apa-apa yang saya sampaikan datangnya, kalau ada yang baik-baik ambil positifnya, kalau ada yang kurang-kurang atau guyon-guyonnya, bercanda-bercandanya dilupakan saja. Kita sama-sama undur maqala wala tandur maqala. Walaupun mungkin saya itu golongan yang dolim nafsi tadi, yang maksiat terus gitu kan. Tapi lihat apa yang sampaikan saja. Kita sama-sama usi nafsi wal iyyakum bittaqullah. Semoga kita bisa menjadi hamba yang istiqamah, hamba yang dicintai Allah melalui keistiqomahan kita, melalui hal-hal yang kecil, sehingga hal tersebut bisa menjadi wasilah najah kita di dunia wal akhirah. Astaghfirukum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah.